Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Massa yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tentara Israel yang mencegah armada global Sumut Flotilla yang berusaha menembus blokade Gaza. Untuk naik di atas kapal global Sumut Flotilla. Massa membawa satu mobil komando menyampaikan aspirasi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Pengunjuk rasa juga membawa sejumlah atribut seperti bendera Palestina dan poster berisi pesan protes. Mereka memprotes ulah Zionis Israel yang mencegah kapal bantuan menembus Gaza, Palestina. Selain itu, massa juga memprotes penahanan 450 aktivis global Sumut Flotilla oleh Israel. Depan mobil komando kita. Para aktivis global Sumut Flotilla yang menaiki kapal Observer tiba di Pelabuhan Larnaca, Siprus. Kapal yang berisi 21 relawan termasuk delegasi Indonesia itu berhasil mengamankan diri dari kepungan Israel di perairan internasional. Kapal yang ditumpangi delegasi Indonesia Muhammad Hussein tiba di Pelabuhan Larnaca, Siprus Kamis malam waktu setempat. Sebelumnya kapal Observer bernama Summertime Jong yang berisi 21 relawan global tersebut menghindari kepungan Israel di perairan internasional di dekat perairan Gaza. Sejumlah aktivis yang menaiki kapal tersebut kini sudah mulai berpencar usai tiba di Siprus sebab mereka memiliki paspor yang bisa masuk ke Siprus tanpa visa. Sementara itu, delegasi Indonesia Muhammad Hussein menjadi salah satu penumpang yang tetap bertahan di sekitar pelabuhan karena tidak memiliki visa. Ia pun masih menunggu pemerintah Indonesia dalam mengurus kepulangannya ke tanah air. Seperti saya, salah satu penumpang yang harus stay malam hari ini di kapal sampai pengurusan selesai yang dilakukan oleh embassy dari Roma yang sudah datang ke Siprus untuk mengurus masalah kepulangan saya ke Indonesia. Nah, dari itu kita pantau terus. Kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mungkin pelayaran hari ini selesai sampai sini, namun perjuangan kita akan terus berlangsung sampai Palestina merdeka. Sebelumnya 22 kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan menembus blokade Israel atas Gaza, Global Sumut Flotilla dicegat oleh pasukan pertahanan Israel di perairan internasional dekat perairan Gaza. Ratusan aktivis pun kini masih ditahan oleh tentara Israel. Misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang berlayar menuju Gaza terus menjadi sorotan dunia. Dalam sebuah unggahan di akun resmi M. Hussein Gaza Official, sejumlah aktivis menyampaikan pesan untuk Gaza di atas armada kemanusiaan internasional yang terus berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan. From the sea to Gaza, we will not forget you. We will not let you to be forgotten. This is the voice of humanity. No one can stop the voice of humanity. And the conscience will be forever. Free, free Palestine. Greta Thunberg menyampaikan pesan ke publik sebelum kapal Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza dicegat tentara Israel. Dalam video tersebut, aktivis perempuan ini mengaku diculik dan dibawa paksa oleh tentara Israel. Tentara Israel menyergap kapal Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza. Kapal tersebut juga mengangkut ratusan aktivis termasuk Greta Thunberg. Aktivis perempuan 22 tahun ini telah merekam video yang berisi pesan ke publik sebelum kapalnya dicegat tentara Israel. Ia juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Swedia agar menjamin pembebasan dirinya dan aktivis lainnya. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you are watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release.
Diketahui lebih dari 30 kapal dihentikan oleh tentara Israel, termasuk juga kapal yang ditumpangi oleh aktivis Swedia Greta Thunberg. Kapal yang dicegat tersebut diperkirakan akan dibawa terlebih dahulu ke pelabuhan Ashdod, Israel. Pembina Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC mengutuk aksi pembajakan dan penculikan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan Global Summit Flotilla saat menuju ke Gaza. Dari Command Center GPC Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bakhtiar Nasir saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat. Menurutnya, Israel harus segera membebaskan ratusan relawan dari berbagai negara yang telah ditahan, dikarenakan mereka datang dengan damai dan tanpa senjata. Sementara Indonesia akan terus bergerak melawan ketidakadilan dan mengajak dunia untuk menghentikan genosida kemanusiaan di Palestina. Saudara-saudara kami sekarang yang sedang berlayar, ya, saat ini sangat-sangat prihatin. Dan kami juga mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel yang sudah membajak kapal-kapal kemanusiaan kami, dan mereka juga sudah menculik para aktivis-aktivis kami. Dan dari sini kami menuntut agar segera dibebaskan karena mereka adalah orang-orang yang datang dengan damai. Pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah menyiapkan mental dan fisik untuk melawan Arab Saudi pada 8 Oktober mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore. Dan pemirsa, Ayu Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anita Dewi. Halo Anita, ada informasi apa lagi di Ayu Sore nanti? Halo Diandra, selamat sore. Tentunya Ayu Sore akan hadir dengan sejumlah informasi pilihan lainnya di antaranya. Keluarga korban pondok pesantren ambruk protes ke tim SAR terkait proses evakuasi. Gelombang pengungsi di Gaza kembali terjadi di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, hari kelima pasca ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Budoran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan hingga Jumat siang berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi korban bangunan ambruk di pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim SAR gabungan. Hari ini evakuasi mulai menggunakan alat berat. 5 unit alat berat jenis kren diterjunkan ke lokasi. Hingga Jumat siang, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari balik reruntuhan bangunan. Evakuasi di sektor A2 atau di bagian belakang ya, A2 di bagian tempat wudhu. Itu ada 2 di situ yang kami evakuasi, kondisi meninggal dunia, dan juga ada di sisi samping kirinya tidak jauh dari situ juga kami evakuasi 1. Ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya dengan ambulans. Evakuasi terhadap korban dilakukan dengan bantuan alat berat yang dihadirkan di lokasi runtuhan bangunan. Untuk mempercepat proses evakuasi korban ke rumah sakit, petugas menutup jalan utama menuju pondok. Hanya petugas dan tim ambulans yang boleh masuk ke lokasi pondok pesantren Al-Khozini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru proses evakuasi korban ambruknya bangunan pondok pesantren, sudah ada Kepala Kantor Basarnas Surabaya, Nanang Sikit. Selamat sore,
Pak Nanang Sigit. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Pak, hingga sore ini total ada berapa korban Pak yang berhasil dievakuasi? Iya, untuk hari ini sampai dari tadi pagi penemuan hingga sore hari tadi total ada 5 korban yang ditemukan dan kondisinya dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Bapak, berapa jumlah pasti Pak korban yang masih terjepit begitu dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, baik untuk jumlah pasti. Kami memang tidak bisa memastikan ataupun menentukan secara matematis secara pasti nilainya karena memang itu sangat dinamis sekali. Kemarin sempat dari pemerintah daerah, kemudian dari beberapa stakeholder yang ada juga mencoba kemudian mengumpulkan keluarga korban dan berapa sih keluarga korban yang anaknya kemudian ikut terjebak ataupun ikut mengalami musibah di runtuhnya bangunan pesantren tersebut. Itu memang ada 58, kemudian dengan pertemuan yang sekarang 5 jadi menjadi 53. Tapi itu adalah bukan nilai yang pasti karena masih banyak hal kemungkinan ataupun karena beberapa hari sebelumnya itu ada yang kemudian anaknya kemudian kembali yang tadinya dianggap itu ikut mengalami musibah ini, tapi ternyata kembali dari rumahnya seperti itu. Sementara orang tuanya berada di lokasi posko untuk penampungan keluarga korban dan menunggu anaknya atau menunggu proses evakuasi. Sementara kemudian anaknya baru menghubungi dan karena kembali ke rumahnya seperti itu. Baik Bapak, apa saja kendala yang dihadapi tim penyelamat Bapak sehingga menyebabkan bahwa para orang tua ini protes begitu, proses evakuasinya dinilai begitu lamban? Ya, untuk proses evakuasi ini sebenarnya secara bertahap ya. Dan itu selalu ada progres, jadi tidak kemudian stuck tanpa progres sama sekali, tapi selalu ada progres. Untuk melakukan evakuasi ini untuk saat ini ada dua tipe pelaksanaan, yaitu kami menggunakan alat berat, tapi di samping menggunakan alat berat, kami juga melaksanakan evakuasi di sisi yang bagian yang tidak menggunakan alat berat, yaitu dengan menyisir bagian belakang, kemudian setelah melihat ataupun melihat dari secara visual ya, sebenarnya visual ada korban yang ada, kemudian kita melaksanakan evakuasi. Di samping itu, bahwa penggunaan alat berat ini sebenarnya hanya untuk membuka akses terhadap kemungkinan korban itu berada. Jadi tidak kemudian serta-merta untuk menghancurkan bangunan itu hingga bersih, sebenarnya tidak seperti itu, tapi membuka akses. Begitu sudah terbuka aksesnya dan kemudian terlihat ada korban di situ, maka kemudian kami dari tim SAR akan melaksanakan evakuasi. Meskipun mungkin pada posisi yang tertimbun ataupun ada halangan sedikit, tapi kemudian itu mudah untuk dievakuasi, maka kami akan evakuasi. Kemudian pada saat kami mengevakuasi, baru untuk dari peralatan berat itu akan berhenti sementara, dihentikan sementara selama proses evakuasi. Setelah evakuasi diangkat, dibawa ke rumah sakit, maka akan dilanjutkan lagi dengan menggunakan alat berat. Bapak, tim SAR sendiri bagaimana menanggapi protes dari pihak keluarga nih Pak yang meminta evakuasi ini untuk dipercepat gitu? Bagaimana respon dari pihak Bapak sendiri selaku dari tim Basarnas untuk menanggapi respon dari para pihak keluarga yang protes tersebut Pak? Karena mungkin sebagian besar kita tahu banyak mereka yang stres, mungkin bahkan putus asa begitu untuk mengetahui kondisi keluarganya. Ya, betul sekali bahwa
kami bisa memahami bahwa masyarakat atau keluarga korban pasti ingin secepat mungkin untuk bisa menemukan anaknya dalam kondisi apapun. Kami bisa memahami hal itu, tapi tentunya bahwa untuk melaksanakan evakuasi ini pasti butuh proses, ataupun meskipun kondisi korban dalam kondisi meninggal dunia, tentunya bukan berarti kami harus mengevakuasi dengan kemudian membongkar bangunan itu secara sembarangan, tentunya dengan teknis tertentu yang tidak mengakibatkan kerusakan yang parah kepada jenazah ataupun menimbulkan efek-efek yang tidak safety lainnya. Bapak, sejauh ini apakah ada info gitu bahwa akan ada bantuan dari pihak lain, Pak, atau bahkan bantuan dari luar negeri untuk proses evakuasi sendiri, Pak? Pak Nanang, boleh saya ulangi sekali lagi, Pak, pertanyaannya. Apakah sejauh ini Anda mendapatkan... Selamat sore, Mbak. Sepertinya ada kendala teknis, pemirsa. Kita akan melanjutkan kembali komunikasi dengan Pak Nanang selaku Kabasarnas di evakuasi Pondok Pesantren Al-Khozini nanti. Baik, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rombongan keluarga korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk datangi posko tim SAR. Mereka protes karena proses evakuasi ini dinilai lamban. Sudah, kita tidak ada tua yang... Sejumlah orang yang merupakan keluarga korban santri yang menjadi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur protes ke petugas. Mereka merasa proses evakuasi santri yang tertimbun reruntuhan bangunan pesantren lambat. Sementara itu tim SAR meminta agar keluarga bersabar karena petugas mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengevakuasi korban dengan cepat dan aman. Tim bidang kedokteran dan juga kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur telah mengumpulkan data korban sebelum meninggal di posko antemortem. Data tersebut ini diambil melalui keluarga korban, melalui sampel DNA keluarga, ciri fisik korban hingga barang milik korban. Kepala Bidang Dokpol Bidokes Polda Jatim, Kombes Pol Kusnan, menyebutkan pihaknya ini telah mengumpulkan data keluarga korban termasuk tes DNA. Hal ini untuk mencocokkan data korban jika nanti ditemukan dalam evakuasi dari tim SAR. Pos antemortem ini berfungsi mengumpulkan data dari keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, ciri-ciri fisik, gigi, hingga foto terbaru korban. Data antemortem yang dikumpulkan dari keluarga korban tersebut nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan medis korban yang ditemukan. Data pribadi difokuskan untuk memastikan seluruh korban dapat terdata dan teridentifikasi secara akurat. Himbauan saya pada keluarga yang merasa kehilangan anaknya mondok di sini, yang pertama segera lapor, ya. Yang kedua mengumpulkan barang-barang data yang diketahui sebelum meninggal, atau entah itu foto, dia kan kadang-kadang sekarang entah itu ngirim foto terakhir, kemudian data baju yang dipakai, atau itu tadi yang saya sampaikan, siapa tahu dia pernah cabut gigi atau pasang gigi, atau terus ngirim ijazah terakhir barangkali pakai sidik jari, yang ada sidik jarinya bisa KTP atau macam-macam. Pemirsa, Pemprov Jawa Timur akan menanggung seluruh biaya para korban musibah Pondok Pesantren Al-Khozini. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban keluarga korban. Kalau ngomong soal ini, intinya semua korban tidak boleh dipusingkan dengan hal apapun. Ini semua negara hadir, ya, semua negara hadir. Dipastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi ya? Sejak kemarin lusa malam sebenarnya sudah tidak ada. Setelah evakuasi kurang lebih ada 6 berturut-turut sudah tidak ada. Jadi ya keputusan yang berat ya, karena keluarga 3 hari menyaksikan harapan itu pasang surut, kemudian harus mendapatkan kabar, tapi ya kami harus menyampaikan kebenaran yang ada. Gelombang pengungsi di Gaza kembali terjadi di tengah serangan Israel yang terus berlangsung. Informasi selengkapnya saja dan tetaplah di Ayu Sore.